Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah dari Program Studi Ilmu Pemerintahan semester 5 Universitas Muhammadiyah Mataram. Dalam hal ini saya akan mereview sebuah institusi pemerintah, yaitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB, yang dimana Dinas Provinsi NTB ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja dinas-dinas daerah. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, maka kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB adalah unsur pelaksana. Sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretariat daerah. Nah, komponen pajak daerah yang menjadi kewenangan provinsi, tugas pengelolaannya yang dilaksanakan oleh Provinsi NTB dibantu oleh 9 unit pelaksana teknis daerah, pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah atau sering disingkat UPTD PPDRD, yang ada di setiap kabupaten atau kota, salah satunya yang ada di Lombok Utara. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara merupakan ujung tombak dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan asli daerah. Dari sumber yang telah saya dapatkan, bahwa di Bapenda ada beberapa masalah yang sering menjadi kendala, yaitu yang pertama adalah pembayaran via online, yang dimana Bapenda sendiri memiliki 2 aplikasi online yang khusus untuk melakukan pemungutan pajak, yang dimana aplikasi ini dapat mempermudah pembayaran kepada wajib pajak yang berada di luar daerah, tetapi sering mempersulit dalam pelaporan karena seringnya ada keterlambatan dari pihak bank untuk melaporkan laporan yang sudah diberikan wajib pajak, yang sudah membayar pajak kepada Bapenda. Karena hal itu dalam pelaporan, sehingga laporan bulanan penerimaan sering kali direvisi. Yang kedua yaitu kurangnya tenaga administrasi, yang dimana dalam pembetalan objek pajak yang sudah terbayarkan, sehingga di aplikasi Klik SPPT Lombok Utara banyak piutang yang ada yang belum terbayarkan padahal wajib pajak sudah membayarkannya. Nah, yang ketiga yaitu permintaan pengurangan pajak. Karena masa pandemi ini yang membuat pariwisata 3 Gili sudah mati suri, yang dimana diketahui oleh semua bahwa pariwisata sangat mati karena pandemi ini, yang dimana membuat wajib pajak susah membayar pajak dan bahkan banyak yang meminta, diantaranya yang meminta pengurangan nilai pajak. Nah, dari rangkaian permasalahan yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa hal yang menurut saya dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Yang pertama yaitu dalam hal keterlambatan pembayaran via online, pihak bank seharusnya harus lebih tanggap dalam memberikan laporan dengan tepat waktu agar pihak pemungut pajak atau pihak Bapenda dapat melakukan pelaporan dengan cepat tanpa perlu direvisi lagi. Dan pihak bank serta pihak Bapenda seharusnya memiliki atau menjalin komunikasi yang erat agar dapat meminimalisir miskomunikasi yang ada. Dari permasalahan kedua yaitu staf administrasi perlu ditambah lagi, karena di Bapenda staf administrasi hanya ada 1 orang, sehingga resiko terjadinya human error
lebih tinggi, dan oleh karena itu saya rasa di setiap kecamatan paling tidak menyediakan 1 orang admin staff agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Yang ketiga yaitu untuk masalah pengurangan nilai pajak, Bapenda membentuk sebuah tim untuk melakukan penilaian individu. Lalu penilaian individu ini untuk menguji kelayakan pengurangan nilai pajak. Setelah itu, tim akan turun ke lapangan dan langsung mengobservasi atau mengecek objek pajak tersebut. Nah, setelah tim dengan beberapa pejabat berwenang akan membuat SK penetapan pengurangan apabila sudah mengantongi izin dari Bupati dan DPR. Dan pengurangan nilai objek pajak ini berlaku pada jangka waktu 1 tahun masa pajak. Setelah 1 tahun terlewat, maka nilai objek pajak akan kembali normal. Selanjutnya yaitu Bapenda akan merilis sebuah program baru yang dimana akan berbasis e-billing pembayaran elektronik pada sektor pasar. Yaitu rencana ini kedepannya Bapenda yaitu akan menerapkan e-billing untuk sektor pasar dengan menggunakan ID card bagi semua pedagang melalui scan barcode ketika berjualan, dan pembayaran atau tagihan akan dibayarkan langsung ke bank daerah. Jadi petugas bank akan langsung turun ke pasar untuk melakukan scan barcode kepada semua pedagang, sehingga tagihan atau berapa tunggakan yang dimiliki oleh pedagang bisa langsung dibayarkan ke bank daerah. Jadi kesimpulannya, dari sekian permasalahan dan solusi yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin dari pihak Bapenda juga sudah menjalankan e-government dengan sepenuhnya atau sudah separuhnya menjalankan e-government, yang dimana pembuatan SPPT, pembuatan e-billing ini merupakan sudah langkah maju daripada dinas-dinas lainnya. Dan saya rasa penggunaan e-billing ini juga untuk meminimalisir tunggakan-tunggakan yang sering terjadi, sehingga semua pedagang jadi malas membayar pajak karena tunggakan-tunggakan yang sudah banyak. Nah, untuk penambahan staf administrasi saya rasa sudah benar dalam hal solusi saya yang memiliki di setiap kecamatan ada 1 orang staf administrasi. Jadi saya rasa Bapenda ini sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar, namun sedikit miskomunikasi dari pihak bank, karena pembayaran via online ini juga bisa melalui Dana, GoPay, dan pihak Bank NTB Syariah. Jadi bagi yang berada di luar daerah, para wajib pajak yang berada di luar daerah memudahkan untuk membayar via online. Namun sering terjadi komunikasi sehingga keterlambatan pelaporan sering terjadi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah, dan kita hanya manusia yang tidak luput dari kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.